Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kita jumpa lagi di Horror Talk. Kalian bisa nge-share pengalaman-pengalaman horor kalian atau yang menyeramkan di YouTube channel ini. Nah, caranya gimana? Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Billy Christian Films, lalu mulai cerita di sana. Seandainya cerita kalian menarik, gue akan memilih cerita kalian dan juga akan mengajak kalian untuk wawancara di acara Horror Talk. Jadi ini ada lagi di rumah ini ada suatu hari dulu banget ibuku itu bukan aku sih, ibuku ini lihat aku yang lain. Jadi ibuku lihat aku tapi akunya lagi tidur. Jadi ibuku kan kalau pulang kerja itu kan sekitar jam 9-11 gitu dan bisa lebih malam dari itu. Ya intinya ibuku dalam kondisi pulang kerja biasanya aku kalau tidur lampu aku matiin memang kayak ya ibu keluar masuk ya gelap-gelap gitu itu. Lalu ibuku itu lihat dari ruang tamu. Ketika masuk rumah ini langsung ke ruang tamu gitu. Katanya dari ruang tamu masuk ke kamar itu katanya ada aku. Nah ibuku ajak ngomong gitu, terus nggak dijawab gitu, kayak dikacangin gitu ibuku gitu. Di saat itu sadar kalau semisal aku udah tidur, soalnya aku dengkur. Aku kalau dengur lumayan keras gitu waktu itu. Jadi loh ini dia kok udah ngorok gitu ya. Terus akhirnya, loh, kok di kamar yang lain gitu. Akhirnya ibuku itu buru-buru bangunin aku gitu. Kayak, Jin, Jin, tidur dari tadi gitu. Udah dari tadi tidur gitu. Ya aku bangun, eh, iya, iya kayak gitu. Maksudnya ya, aku juga bingung juga kenapa ibu kok tanya demikian gitu itu. Oh ya udah kayak gitu itu. Terus akhirnya ibuku itu cerita ya kayak gitu itu. Kalau ngelihat aku masuk ke kamar mana ya? Kalau nggak kamar ini, kamar ada gitu. Dan aku ada di kamar yang lain gitu lagi tidur gitu. Jadi kayak habis itu beberapa hari kemudian pasca hari itu ibuku itu punya teman yang paham dunia astral kan. Jadi kayak dikasih tahu kalau itu katanya saudaraku, katanya itu saudaranya gitu. Gak tahu maksudnya saudara itu apa, pokoknya aku dikasih tahu itu saudaraku gitu. Nah, selain itu juga ada ini baru-baru ini sih, 2021 ini. Aku itu di Malang, di kos tempat aku tinggal, bukan kos sih, rumah saudara. Itu tinggal di situ dan memang rumahnya itu kayak nggak belum pernah dikunjungi selama setahun lebih gitu, belum pernah dikunjungi dan aku pengunjung pertama di situ setelah lama tidak dikunjungi itu. Jadi waktu itu aku posisi lagi bangun tidur. Aku lupa itu udah pagi atau masih subuh gitu. Nah, itu aku antara sadar dan tidak, itu aku bangun itu kayak rasanya tuh kayak tindian, nggak bisa gerak gitu, tapi lihat di samping kiriku ini kayak ada aku ngeliatin aku yang lagi bangun bangun tidur lagi senyum-senyum gitu itu. Jadi kalau aku cari di internet sih biasanya itu kondisinya kita yang melihat diri kita lagi tidur. Cuman kalau ini aku lagi tidur, aku melihat ada orang yang kayak aku itu ngeliatin aku dan lagi senyum-senyum gitu. Dan aku nggak tahu sih entah itu hayalan, entah itu apa, tapi kok kenapa aku membayangkan diriku sendiri gitu, sedangkan aku kayak jarang banget bisa membayangkan diriku gitu loh. Gitu. Gimana ya, entahlah, nggak tahu. Dan kalau memang itu sesuatu yang astral ya, itu berarti ya aku simpulkan ya saudaraku yang kata ibuku itu. Mungkin aku penasaran sih saudara ini maksudnya apa sih gitu, cuman ibu nggak mau, kayak kayak nggak jelasin gitu aja saudara maksudnya itu apa gitu. I see. Oke, Gitu sih. wow. Oke, gimana tuh Bon? Yang mengenai ibunya ngeliat dan ada kaitannya gak sama dia pernah ngelihat diri dia lagi, melihat diri dia lagi tidur? Iya sih, kan banyak yang bilang ya kalau kembaran itu katanya adek ari-ari disebutnya. Ah, Iya, disebutnya tuh adek ari-ari. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Cuman yang pengen aku tanya sama izin, di rumah kamu itu kalau jemur baju tuh di atas atau di mana? di depan, di bawah. Eh, tapi maksudnya posisinya nggak ke atas kan ya? Maksudnya ke atas.
Jadi di lantai 2 dan harus naik gitu nggak? Nggak ya? Enggak, di bawah. Di bawah ya, jemur baju ya. Di bawah. Soalnya rumah kamu agak ini juga ya, ada. Ya maksudnya semua rumah pasti ada sih. Tapi takut nggak nanti kalau disebutin? Enggak. Soalnya Nggak adik ya? pernah sering lihat juga. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Oh ya Udah udah. berdoa. Berarti udah tahu dong kalau di situ ada Mbak Kun Kun. Aku sebutnya Mbak Kun Kun. Ada si Mbak. Adik pernah lihat tuh. Lihat juga ya. Ya ada si Mbak. Adik pernah Nah, lihat sesuatu. si Mbak ini kebetulan levelnya udah sangat tinggi ya, karena mungkin udah lama. Jadi dia kalau dibilang levelnya udah tinggi juga sih. Nah, si Mbak ini karena levelnya udah tinggi, dia bisa menyerupai. Memang ada beberapa Simba yang bisa menyerupai orang, dan itu juga sering banget. Kalau itu juga sering banget aku alami di rumah, tapi kebetulan orang lain yang lihat, bukan aku yang lihat. Kalau aku kan lihat wujud aslinya dia ya. Simba ini dia bisa nyerupain. Nah, yang dilihat mama kamu itu adalah si Mbak ini. Itu yang dilihat mama kamu. Yang sedangkan yang dilihat sama kamu, nah itu yang disebut adalah adek Ari-Ari. Beda. Ari-Ari. Iya, yang dilihat kamu beda, yang dilihat mama kamu itu ya Simba itu. Iya. Begini sih untuk adik Ari-Ari itu kayak punya itu ya apa istilahnya, kayak punya pemikiran pribadi gitu kah, atau itu ngikut aku, atau gimana ya, apa itu cuma berupa wujud aja atau gimana sih? Mungkin sebenarnya gini, ini juga yang disebut sama orang itu adalah jin korin. Orang bisa orang banyak yang sebut adik Ari-Ari, korin gitu kan. Ya, jadi mereka itu lahir keluar bersamaan dengan kita pada saat kita lahir. Jadi sebenarnya mereka itu adalah kembaran kita. Nah, kalau misalnya diibaratkan, kalau misalnya mereka itu adalah flash disk. Jadi memori yang kita buat selama kita hidup, nah mereka juga ngerekam memori semua yang kita lakukan pada saat kita masih hidup. Jadi semua cara berpakaian, kebiasaan, hobi, atau cara jalan tuh semua bisa benar-benar sama karena ya kembaran. Kembar yang identik gimana sih? Kan mirip banget ya. Apalagi kan kalau ini kan memang dia kayak flash disk, dia nyimpan memori yang kita lakukan semasa kita hidup kayak gitu. Itu. Jadi yang kamu kayak lihat itu gitu ya. Iya, kayak cloningannya kamu lah, kayak cloningannya kamu. Yang kamu lihat itu ini, sedangkan yang mama kamu lihat ini gitu. Jadi beda. Jadi ini lokasinya masih di rumah yang di Malang, di tempat aku ngelihat diriku itu. Jadi selain hal itu, sebenarnya banyak yang hal-hal yang aneh gitu yang terjadi di rumah itu. Contoh kecil-kecilnya itu kayak semeriwing aroma gitu. Itu sering banget, kayak aroma busuk, aroma wangi-wangi gak jelas, terus aroma kadang darah amis-amis dikit gitu. Jadi kayak ya nggak setiap saat juga sih, cuman beberapa saat gitu. Ketika aku telepon yang punya saudaraku itu kali ada mayat mungkin di situ gitu itu. Tapi nggak mungkin, kalau misal mayat kan seharian baunya, itu kan cuman semeriwing gitu kayak gitu tuh. Jadi kayak itu sih yang aneh, aroma kayak gitu itu. Lalu ada lagi ini, ketika aku habis keluar gitu pulang, itu kan itu capek banget rasanya. Jadi kayak niatnya itu mau bersih-bersih langsung tidur gitu. Nah, itu karena nggak tahu kenapa itu ketiduran duluan di ruang TV dalam posisi duduk gitu. Itu sekitar jam 8-an gitu, itu jam 8 jam 7-an gitu. Ketiduran gitu itu mimpi sih. Itu mimpinya itu kayak
aku tuh kayak dijamu mbak-mbak banyak gitu, di meja gede gitu, dijamu makan gitu. Nah, ada dua dari mereka itu lagi berdiri posisinya, dan satu dari dua yang berdiri ini itu kayak semacam leadernya gitu, kayak ketuanya gitu. Itu bilang kayak memperkenalkan mbak-mbak itu ke aku dan orang yang di sebelahku gini, kayak kalau misalkan dikata-katain itu kayak gini, kayak hai semuanya, kayak perkenalkan dua orang yang di situ adalah manusia gitu. Nunjuk aku sama nunjuk yang ada di sebelah kiriku gitu. Terus nggak tahu kenapa aku ya diem aja gitu, aku nggak bingung nggak apa, diem aja gitu. Oh gitu. Lalu nggak sadar juga di kananku ini, sebelah kanan, orang yang duduk sebelah kananku ini itu mbak-mbak, physically entah kenapa aku bisa notice hal tersebut, kayak rambutnya tuh keriting, terus kulitnya itu sawo matang, kulit coklat gitu. Habis itu kayak maaf, kayak aromanya tuh kayak bau gitu, nafasnya tuh kayak bau gitu, entah kenapa padahal dalam mimpi tapi kok kayak nyium bau gitu loh. Nah, dari situ aku kayak tahu, jadi ada sekelebat info kalau mbak ini tuh asalnya tuh dari Jember gitu loh. Maksudnya apa kok dari Jember gitu. Nah, dari situ itu kayak tiba-tiba aku tuh mimpi berakhir dengan aku bangun kaget sekitar jam 2 malam gitu. Itu dalam posisi gelap karena memang aku belum nyalain lampu sih. Itu bangun itu aku kaget gitu. Oh, nggak tahu sih. Itu sih pengalaman aneh menurutku. Jadi rasanya itu kayak aku sih nyimpulkan kayaknya aku kayak dibawa sama orang-orang di situ. Soalnya itu aku posisi baru datang di situ emang. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Itu sih ceritanya. Asik. Ya, gimana tuh, Bon? Iya, kalau itu mimpinya mereka sih coba komunikasi sama kamu lewat mimpi. Mereka coba ngomong gitu sama kamu, karena kalau kamu sadar kan kamu nggak bisa komunikasi kan. Jadi mereka cari cara buat komunikasi ya masuk lewat mimpi kamu. Itu kan salah satu keahlian mereka ya bisa kayak gitu. Selain memanipulasi pikiran dan otak, mereka bisa, kalau mau komunikasi mereka biasanya datang lewat mimpi. Nah, kalau misalnya kayak bau-baunya tuh lebih ke kayak bau apa ya? Bau darah, bau amis, bau kembang, bau comberan, bau apa? Itu semua. Itu semua. Jadi lain-lain. Berarti banyak. Ya. Banyak ya. Kalau bau comberan itu soalnya biasanya itu poci. Ya. Kalau misalnya Emang kalau bau comberan itu udah otomatis poci biasanya. Kalau misalnya bau amis itu biasanya kalau nggak apa-apa disebutin ya. nggak apa-apa. Bau amis bisa kunti, bisa sundel bolong. Mereka soalnya begitu baunya. Tapi banyak sih, memang banyak. Soalnya kalau misalnya kamunya bisa nyium segala macam aroma itu berarti di situ bukan mungkin sarang, bisa dibilang sarang. Ada sumur tua nggak? Ada sumur tua deket-deket situ, ada daerah yang misalnya, atau jangan-jangan di rumah kamu justru malah ada sumur tuanya? Sumur tua enggak sih, cuman dekat sungai. Dan aku kayak browsing-browsing katanya sungai itu tempat pembuangan kayak gitu, kayak pengasingan kayak gitu sih. Nggak tahu sih. Sungai Iya sih, sih. dekat sungai. Oh, itu lebih. Ya, maksudnya kalau dekat sungai berarti kan ya daerah lembab itu kan daerah yang paling mereka sukain ya. Apalagi misalnya contohnya kayak gini, rumah yang jarang kena sinar matahari, udaranya di dalam jadi lembab. Nah, itu bisa juga jadi sarang. Iya. Iya, atau enggak bisa Emang jadi lembab rumah kamu. gitu. Iya, bisa jadi rumah kamu yang di Malang tempat mereka melintas, jalur mereka melintas bisa jadi juga kayak gitu. Tapi nggak masalah sih, nggak gimana-gimana juga sih, nggak berbahaya gitu, bukan kurir guna-guna atau kurir segala macam sih kalau aku lihat, jadi aman, approve, aman. Aman. Penasaran aja. Sekarang ada yang tinggalin di sana, Jin?
Sekarang enggak. Kosongin Jadi lagi? aku balik lagi kosong lagi. Oke. Ya, 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 ya. Berapa lama kamu di sana? Dari Desember tahun lalu sampai April tahun ini tadi. Tahun ini. Oh, oke. Dan sebelum itu nggak ada orang di sana. Itu kan sebenarnya kos-kosan kan. Kos-kosan. Cuma kos-kosannya itu di belakang. Tempat yang aku tinggal itu di depan. Terus kosannya tuh kebetulan juga sepi juga. Jadi lantai 1 itu kosong juga. Lantai 2 ada 4 orang, mbak-mbak, manusia. Terus lantai 3 itu kosong juga. Oh. Jadi jadi ya kalau semisal kegiatan manusia ya cuma di lantai 2 itu aja. Selebihnya setiap harinya gelap memang. Jadi dulu aku punya teman SD. Teman SD ini perlu disebutin nggak ya namanya? Namanya L. Inisialnya L. Jadi waktu aku SD itu aku itu murid baru di sekolahku. Jadi secara administrasi di kelas aku ditaruh di absen paling terakhir. Itu absen 49. Nah, setelah aku beberapa saat kemudian, agak lama sih, itu ada murid baru lagi dari Bogor. Namanya L yaitu. Lalu dia tuh kayak apa ya? Ya udahlah kayak anak biasa gitu, membaur gitu. Cuman dia tuh membaurnya itu lebih cepat dari aku gitu. Jadi kayak aku duluan masuk dari dia, tapi dia udah punya banyak temen gitu, udah punya bisa bergeng-geng gitu itu. Dia cepat akrab gitu. Dan sebelum naik kelas 6 itu dia tuh udah pindah duluan, pindah lagi gitu. Cuma pindahnya itu dia nggak bilang-bilang kayak ada pamit di kelas gitu tuh nggak. Pokoknya dia tuh pindah gitu. Nah, dari aku sama dia sendiri, aku nggak terlalu akrab sih. Cuman kami itu ketemu tuh kalau semisal lagi ujian, kan duduknya kan diurutkan kan sesuai absen, kayak 49, 50 gitu. Jadi di saat itu aja aku kontak sama dia. Gitu. Selebihnya mereka ya sama teman-temannya gitu, teman-teman lain gitu. Nah, suatu saat, waktu ketika sudah SMA, dia kan udah pindah tuh, nggak tahu kemana. Waktu SMA, aku ketemu teman SD ku dulu, teman SD yang lain yang udah dari dulu di situ. Aku cerita-cerita tentang maaf hampir sebut. Aku cerita-cerita tentang si L ini, dia itu nggak inget kalau semisal ada L ini di kelas gitu. Nah, menurutku kayak masa nggak inget sih ada murid baru lagi selain aku gitu. Enggak, kamu murid baru terakhir gitu. Oke lah kayak gitu. Dari dia sendiri emang nggak terlalu akrab sih sama yang bersangkutan si L tadi itu. Lalu aku coba tanya ketua kelas dulu kayak gitu ya, ketua kelas lah gitu. Akhirnya aku tanya dia nggak inget juga. Lah masa nggak inget sih, udah jelas-jelas kayak dia itu rame-rame bareng kalian gitu. Terus akhirnya aku coba cari tanya ke gengnya, ada dia pernah masuk kayak geng cewek-cewek gitu. Aku tanya, inget nggak sama si L ini gitu. Mereka nggak inget juga gitu loh. Jadi kayak aku sampai digodain, teman hayalanmu mungkin gitu. Ya gimana ya, walau kalau bisa dibilang teman hayalanku, dia pasti akrabnya sama aku gitu. Nah ini akrabnya itu sama kalian-kalian ini gitu. Dan aku cuma ngeliat doang gitu loh. Dan gak ada yang inget gitu. Sebenarnya pengen sih bener-bener ke sekolah ke SD yang lama lihat absennya gitu. Cuman kayak entah males aja gitu. Cuman teman-teman sampai sekelas ini gak ada yang inget sama sekali gitu loh. Jadi kayak padahal bagiku itu nyata banget. Entahlah sampai sekarang ini suatu hal yang belum terpecahkan. Menarik. Ya. Teman kecil ya gitulah. Serem banget ya. Oke. Kita ya sebelum kamu pergi ke sana ya kita mendingin kita tanya dulu sama Bun Bun nih. Gimana Bun Bun itu si L itu, apakah L adalah hanya hayalan semata dari izin yang ingin diterima atau memang ada yang lain? Kalau dibilang teman hayalan,
tadi kan Izin bilang katanya Kak, kalau teman hayalannya Izin harusnya katanya dekat sama dia, enggak juga. Jadi bisa jadi karena yang lain nggak bisa lihat, mungkin mereka misalnya kayak ya mereka nggak bisa lihat, nggak bisa dengar dia, cuman dia sukanya mungkin nimbrungnya sama geng yang cewek-cewek gitu. Tapi bukan berarti maksudnya dia tuh pengen temenan sama kamu, enggak. Emang kebetulan aja kamu lihat dia, udah gitu aja sebatas itu. Tapi mungkin dia sebenarnya lebih salah satu cewek yang ada di geng cewek-cewek itu. Tapi sayangnya cewek itu nggak bisa lihat dia. Kasihan juga sih sebenarnya. Merinding. Iya. Iya, maksudnya bukan berarti sosok ini mau berteman sama kamu, bukan berarti kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin dia ada yang disuka dari geng cewek-cewek itu, tapi si cewek ini nggak bisa lihat. Nah, makanya kan dia nggak terlalu dekat sama kamu, dia pikir juga, ya udah, aku kan maunya dekatnya sama yang ini, kenapa dia yang bisa lihat aku gitu. Karena kan biasanya kalau misal anak kecil itu dia memang lebih suka main sama orang yang dia rasa nyaman ya kan. Ya mungkin aja pada saat itu dia kurang nyaman sama kamu dan dia berharap cewek yang ini yang bisa lihat dia, tapi kenapa kamu yang bisa lihat aku gitu. Oke. Lalu ini juga sih kayak apa ya, kayak sampai aku ingat dia tuh ada absen di kelas juga gitu, sampai dia punya absen, dia ujian juga gitu, dia berseragam juga gitu, itu kayak nyata banget gitu loh. Cuman kayak teman-teman ya nggak tahu sih, nggak bisa memaksakan teman-teman untuk ingat juga sih. Cuman heran aja gitu, cuman serame itu, seheboh itu dia dengan teman-teman, cuma nggak ingat gitu loh. Umur berapa Iya. kamu Ya waktu itu itu? dia. Aku kira-kira umur 11. Oh, Kelas 11. 5 itu 11. Kadang-kadang ada juga maksudnya kejadian yang kayak gitu tuh memang sampai kita pun nggak bisa bedain kalau ternyata mereka itu bukan manusia gitu. Tapi memang jarang sekali kejadian yang kayak gitu, yang maksudnya sosoknya tuh benar-benar sampai menyerupai manusia, itu jarang banget. Tapi kalau ada pernah maksudnya kejadian yang kayak gitu memang menyerupai manusia, jangankan absen, sampai dulu ingat nggak sih kalau zaman SD itu suka kayak ada imunisasi atau vaksin datang ke sekolah, Ya ada. sampai ikut vaksin pun ada loh. Bisa jadi sih ya, bisa jadi ya yang kamu lihat itu ya nggak kelihatan. Pengalaman pertama kali aku ke kota Hiroshima Pusat. Jadi sebelumnya, kenapa Hiroshima Pusat? Karena aku nggak tinggal di Hiroshima Pusat. Walaupun tinggal di Hiroshima, aku tinggalnya di daerah Hiroshima Timur. Suatu hari itu ada dosen pembimbingku itu ngajak study tour gitu ke Hiroshima Pusat. Itu pertama kalinya aku ke Hiroshima Pusat untuk ngunjungin situs-situs bersejarah tentang pengeboman yang dulu pernah terjadi. Nah, kesan pertama yang aku rasain pertama kali turun dari kereta, menginjakan kaki di Hiroshima kota itu rasanya itu kayak anget gitu loh. Makin parah itu ketika kan habis dari Genbaku tuh, Genbaku, lalu masuk ke area tamannya, habis taman kan museum. Nah, di museumnya itu yang makin parah. Rasanya tuh kayak apa ya? Rasanya tuh kayak pengen nangis gitu, kayak pengen marah, kayak bingung gitu. Tapi apa ya? Aku juga bingung kalau nangis mungkin kayak ya mungkinlah dari cerita masa lalunya ini tempat pengeboman gitu. Kan udah tahu sebelumnya. Jadi kayak mungkin karena itu. Tapi kayak aku marah kenapa gitu, bingung kenapa, maksudnya nggak ada alasan untuk bingung, nggak ada alasan untuk marah, aku harusnya seneng gitu loh karena diajak jalan-jalan tadi itu. Tapi kayak apa ya, di dalam hati itu juga ada kayak suara kenapa ini terjadi, kenapa semua ini terjadi gitu loh, kayak gitu, kayak nggak tahu, intinya kayak ada suaranya itu bilang kayak gitu, kenapa semua ini harus terjadi, kenapa semua ini harus terjadi gitu. Nah, selain emosional, selain secara emosional, aku juga dapat damage fisikal di Genbakutomo ini. Jadi kayak di situ itu aku mulai badanku kerasa berat banget, kayak apa ya, punggung, tengkuk, kepala itu kayak apa ya, kayak ditarik gitu. Rasanya itu makin menjadi itu kalau aku lihat-lihat
barang-barangnya di dalam museumnya, kayak baju-baju gitu, terus kayak sepeda-sepeda gitu. Rasanya nggak enak banget. Ditambah lagi waktu di pertengahan perjalanan di dalam museumnya itu muncul rasa mual, rasa apa ya? Kayak ada kecewa kayak gitu. Itu kayak semua campur-campur gitu, campur-campur nggak jelas gitu itu. Lah aku sendiri juga bingung lah, aku kenapa gitu. Kayak aku ngeliat teman-teman lainnya ya biasa-biasa aja sih kayak gitu. Nah, ada saat dimana ketika pertengahan mau selesai, itu tiba-tiba badanku rasanya kayak panas gitu. Ketika selesai keliling-keliling, udah selesai rutenya selesai, udah mau keluar museum, keluar museum itu plong, kayak wah gitu, kayak lepas gitu. Nah, tapi ketika keluar museum itu tiba-tiba hidungku itu kayak dingin panas gitu, nggak jelas. Rasanya tuh kayak panas, kan dari dalam tadi kan panas, terus kayak ada dingin gitu di hidung, terus aku pegang ternyata aku mimisan gitu, dan kayak apa ya, itu mungkin pertama kalinya aku mimisan, mungkin soalnya aku kayak rasanya nggak pernah tahu rasanya mimisan tuh kayak gimana, dan itu pertama kalinya aku mimisan. Terus teman-teman pada heboh gitu, kamu kenapa gitu. Jadi kayak aku juga nggak tahu aku kenapa gitu. Aku merasa kayak apa ya, rasanya tuh kayak capek gitu loh, kayak ketika masuk energiku tuh kayak rasanya diserap sama dinding-dindingnya gitu itu rasanya. Dan ketika pasca hari itu aku kan juga searching juga kan, tapi waktu di YouTube itu nemu channelnya Bang Billy. Itu pertama kalinya aku nemu channelnya Bang Billy, dan dari situ itu kayak yang ada Bang Billy nyanyi sama Om Hao itu kayak wah itu aku ngerasain juga gitu. Jadi kayak bisa relate banget dengan apa yang dirasain. Menurut Bonbon, Yeah. gimana tuh dengan apa yang dilalui oleh Izin? Nah, ini kan kelihatannya Izin ini agak sensitif ya, termasuk sensitif ya. Badannya itu termasuk sensitif, jadi bisa ngerasain. Sebenarnya sih kalau kayak gitu jatuhnya kalau misalnya kayak ngerasain panas, mual, itu kan maksudnya kan karena akibat dari benturan energi. Benturan energi. Iya, benturan energi sama makhluk yang nggak kasat mata. Jadi di sana itu kan namanya juga kan tempat yang menyimpan memori kelam ya. Terus korbannya itu kan banyak banget kan, banyak banget. Jadi ya campur aduk sih rasanya, campur aduk pasti. Terus udah gitu, maksudnya kalau orang yang sensitif biasanya entah itu ke museum, entah itu ke tempat bekas pembantaian, entah itu ke tempat bekas bunuh diri, itu pasti rasanya macam-macam nggak karuan. Itu udah normal kalau yang sensitif. Terus yang Izin rasain itu namanya berbagi rasa. Jadi iya, rasa penderitaan, rasa kesedihan, rasa kemarahan, semua campur aduk tuh jadi satu kan. Jadinya kalau yang sensitif tuh pasti bisa ngerasain gitu. Karena kan tempat itu kan pasti nyimpan memori kan, nyimpan cerita gitu. Nah biasanya yang sensitif peka atau indigo bisa tahu kenapa gitu. Cuman kadang-kadang kalau yang sensitif mungkin ngerasanya kayak ini kenapa ya, misal kayak ini normal atau enggak. Tapi kalau bagi orang yang udah terbiasa itu sangatlah normal. Jadi tidak khawatir. Nah terus udah gitu kalau misal masalah mimisan itu kan berarti fisik kamu itu nggak kuat buat menerima benturan energi. Makanya jadinya mimisan. Terus yang aku lihat energi kamu itu sebenarnya termasuk makanan ya. Mereka suka, mereka suka sama energi kamu. Gitu. Iya, kamu bisa jadi makanan sebenarnya, makanan buat mereka. Oke, Bun. Kalau untuk orang-orang yang sensitif kayak Izin gini, kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan supaya nggak draining banget gitu untuk ke tempat-tempat kayak gitu? Yang pasti yang paling simpel, keluar rumah kemanapun, sebenarnya bukan ke tempat-tempat itu aja ya, keluar rumah kemanapun pasti kan berdoa. Yang paling simpel ya, berdoa.
Terus kalau misalnya ke tempat manapun ya pasti kita kan namanya bertamu ke tempat orang, ya maksudnya jangankan makhluk kasat mata, kita bertamu ke manusia aja pun kita pasti ngucapin salam dong, masuk ke rumah orang terus izin gitu kan. Walaupun mereka nggak kelihatan, tapi sebenarnya mereka itu ada dan kita memang hidup berdampingan sama mereka kan. Suka atau tidak suka kita hidup berdampingan sama mereka. Jadi ya maksudnya kita dalam hati mengucap salam, izin gitu. Ya maksudnya jangan kita juga ke situ tuh dengan niat baik, nggak macam-macam, nggak ngapa-ngapain gitu aja sih sebenarnya. Terlalu drain energi banget itu sih sebenarnya bisa kalau misalnya setelah pulang kita cuci muka, ganti baju semuanya. Ya, kalau misalnya masih sempat mandi lebih bagus sih. Kalau mandi lebih bagus, ganti baju semuanya sampai semuanya mau diganti. Sampai dalam-dalaman kalau bisa diganti. Ya. Udah sih itu aja. Ini bersih masuk rumah. Iya, benar. Ya. Oke guys, jadi tadi adalah cerita dari Izin mengenai mengenai kejadian-kejadian janggal yang dia alami, baik di Jepang ataupun di Indonesia. Menarik sekali. Terima kasih Izin udah bercerita pengalaman kamu ya. Thank you banget. Terima kasih juga Bang Billy sama Kak Bun Bun. Sama Izin. Rasa penasaran selama ini. Ya, thank you. Dan juga makasih buat Bun Bun udah memberikan perspektif yang dari segi supranatural. Thank you Bun Bun. Sama-sama Kak Billy. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa kalian juga bisa berada di sini seperti Izin. Yang harus kalian lakukan adalah DM aja ke Instagram Billy Christian Films. Di situ kalian bisa bercerita. Kalau ceritanya menarik, gue akan ajak kalian wawancara. Oke? Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Dan thank you semuanya, Izin dan juga Bun Bun. Thank you dan teman-teman. Terima kasih.